ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya ya kepada kita semua. Kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat, kita masih berkumpul dalam keadaan nikmat yang kita rasakan bersama ya, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat berbagai itu semua kita rasakan bersama-sama dan, eee, semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita agar kita bisa mengeksplor, kemudian kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini untuk, amal kita di muka bumi ini yang sebenarnya nggak begitu lama ya, sangat singkat sekali. Tetapi dengan berharap rahmat dari Allah itu amal kita yang sangat sederhana, yang sangat singkat di muka bumi ini bisa memberatkan amal ibadah kita di hadapan Allah nanti kelak di hari akhir ya. Eee, Selanjutnya shalawat serta salam kita terus berikan kepada junjungan kita bersama, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para, sahabat, para keluarga, para umat yang mengikutinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya ini materi yang sangat besar ya, sangat besar sekali ya tentang sahabat Umar ya, Umar bin Khattab. Karena, kiprah-kiprah Umar itu sangat begitu luas, pencapaiannya, karyanya pun juga, sangat banyak sekali ya, sangat menginspirasi kita hari ini. Tetapi yang coba kita highlight di sini adalah sebagian dari sebagiannya lagi, bagaimana Umar berkiprah di ranah kepemimpinan. Kita akan menyinggung bab-bab tentang bagaimana, kebijakan Umar, pandangan Umar, pola pikir Umar terkait tentang konsep kepemimpinan. Tentu saja terkait itu juga nanti akan ada beberapa kisah-kisah yang itu Umar bisa berikan ya, kepada kita semua. Jadi kita akan menyinggung tentang bab pemerintahan, tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan, ya tentu saja tentang politik, pengambilan kebijakan oleh Umar bin Khattab. Ini, topiknya, agak 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 panas ya mungkin ya, atau mungkin masih hangat ya. Kita menjelang tahun-tahun sensitif ya, tahun 2024 di negeri ini akan memilih pemimpin. Ya mudah-mudahan, inspirasi kepemimpinan dari Umar ini bisa menjadi sebuah gambaran lah, sebenarnya konsep kepemimpinan dalam Islam itu idealnya itu seperti apa. Dan ini merupakan acuan. Artinya ya merupakan role model lah ya, yang dimiliki oleh umat Islam sebenarnya ya, dari ya sepanjang zaman lah. Dan dasarnya memang sabdanya Rasulullah SAW bahwa apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin, apa yang apa ya, diinspirasikan oleh para Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang itu selayaknya diteladani oleh umat Islam sepanjang masa. Seperti ini ya, mungkin hadis ini sangat familiar di telinga kita yang didapatkan oleh Abu Daud, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Abdu 'alaiha bin nawajidh. Jadi kita diharapkan bisa berpegang teguh ya dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan tidak berhenti di sunnahnya Rasulullah SAW saja, tetapi juga berlanjut ke sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena Rasulullah telah memberikan sebuah legitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya, itu merupakan rangkaian kesatuan yang diberikan petunjuk secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala.
rangkaian kesatuan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnahnya di sini juga bukan berarti sebagai praktek individu saja ya. Profil pribadi atau mungkin sebagai seorang profil seseorang individu gitu enggak itu aja. Tapi sunnahnya di sini ya itu juga berkaitan dengan peran mereka dalam menghasilkan sebuah karya, menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Itu juga bagian dari sunnah yang bisa menjadi pegangan buat kita. Nah, sehingga ini bisa menjadi membentuk mindset kita ya tentang isu-isu besar ya terkait tentang kekuasaan pemerintah, bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyat, bagaimana hubungan negara dengan pejabat. Wah, ini mulai mancing ini nih, bahasannya nih. Bahwa negara sama pejabat itu seakan-akan saat ini itu sama gitu ya. Negara dan pejabat itu seakan-akan hari ini kita merasakan itu sama. Padahal beda, itu terpisah. Kalau kita membahas terkait tentang uang negara katakanlah, ya itu bukan berarti itu uangnya pejabat, bukan. Mengkritik pemimpin nih, mengkritik pejabat itu bukan berarti kita mengkritik negara, enggak. Itu dua hal yang berbeda seharusnya. Tidak suka pemimpin itu bukan berarti kita tidak suka negara. Nah, itu juga beda. Makanya di sini Umar berhasil memberikan sebuah inspirasi praktek bagaimana dia ya, beliau ini Umar bin Khattab bisa mengaplikasikan dirinya potensinya sebagai seorang pemimpin terhadap negara. Itu seperti apa? Nanti ada sedikit satu dua contoh ini. Tapi intinya satu tadi bahwa dalam era Khulafa Rasyidin ini fix ya, ini sebuah acuan yang final ya, tidak ada keraguan lagi lah ya. Ini acuan yang paling mendasar. Dan kita batasi ya pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Bukan kita detail membahas profil Umar secara individu, bagaimana masuk Islamnya, kemudian biografinya secara detail, kronologi peristiwa yang dialami Umar, enggak ya. Kita memotret sisi-sisi kepemimpinannya saja. Karena seperti saya bilang tadi, Umar bin Khattab itu sangat besar sekali ininya ya, temanya itu sangat luas. Dalam kitab-kitab sirah sahabat, Khulafaur Rasyidin yang paling tebal kelihatannya ya halamannya Umar sendiri gitu ya. Abu Bakar hanya 3 tahun menjabat, Umar itu 10 tahun, tapi padat acaranya, besar pencapaiannya. Nah, Utsman hanya 12 tahun, tapi cuma memberikan kelanjutan saja dari Umar. Sedangkan Ali sekitar 4 atau 5 tahun saja menjabat. Nah, di sini Umar sangat berhasil ya. Kesejahteraan ekonomi itu benar-benar tercapai ya. Seperti ada di slide ini, wilayah Islam itu benar-benar ekspannya itu sungguh sangat luar biasa. Umar bin Khattab itu sebagai seorang khalifah, pemimpin sendirian ya, itu kalau dikonversi hari ini itu membawahi kurang lebih 15 negara. Kalau dikonversi hari ini ya, karena sekarang sudah dipecah menjadi negara-negara. Nah, di dalam kepemimpinan Umar cuma satu saja, Umar saja dalam satu wilayah Islam. Ya, membentang dari yang paling barat itu ada Mesir. Kalau di warna hijau itu Utsman ya, tapi di eranya Umar masih masuk masuk ke Mesir ya, belum nyampe ke sebelahnya Tunis dan Libya. Di bagian barat Irak, di bagian utara sudah Syam, sudah putus semua. Di bagian selatan jelas semua jazirah Arab sudah masuk Islam. Dan ini Umar berhasil bisa mengembangkan kesejahteraan ekonomi itu diimbangi dengan keseimbangan sosial. Oh, ini yang dahsyat. Ini yang nggak mudah. Umar itu berusaha meningkatkan kesejahteraan. Nanti ada contohnya ya. Di saat yang sama, ketika kesejahteraan rakyat ini meningkat, Umar itu bisa menjaga keseimbangan sosial. Sehingga dampak dari negatif dari kesejahteraan itu tidak terjadi, tidak ada kesenjangan, katakanlah seperti itu, tidak ada. Dan ini terlihat dari nanti kebijakan-kebijakannya Umar. Ditambah lagi apa ya, profil pribadinya Umar itu yang sangat kental, yang sangat kuat itu juga bisa juga menjadi andil untuk menanamkan keseimbangan sosial itu. Dengan aspek pribadinya itu yang sangat luar biasa ya. Akhlaknya juga mulia, itu sangat menunjang seperti itu. Nah, oke, kita coba sedikit mengupas Umar bin Khattab itu seperti apa. Umar itu seperti saya bilang tadi memimpin negeri Muslim
selama 10 tahun. Dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Di usia Umar 53 tahun. Itu dia akan menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Kemudian 10 tahun kemudian 63 usianya sama ya, usia wafatnya Umar itu 63. Sama seperti wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar, 63 tahun. Dan 10 tahun Umar menjabat ini cukup untuk melahirkan karya-karya yang hebat, yang prestasi yang luar biasa, yang terukir dalam sejarah Islam. Dan sebelum jadi khalifah, Umar itu sudah bersentuhan dengan kepemimpinan, jelas ya. Kebijakan-kebijakan publik, kekuasaan itu sudah dialami oleh Umar. Umar itu adalah penasehat pribadi lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Penasihat satu-satunya penasihat utama dari Abu Bakar ketika menjabat khalifah. Jadi Umar itu sebagai orang kedua dalam Islam keutamaannya. Dan banyak hal kebijakan Abu Bakar itu ya melibatkan Umar banyak sekali. Abu Bakar itu menetapkan sesuatu, itu di sini Umar andil untuk memberikan saran yang luar biasa. Contohnya yang sangat familiar, pengumpulan Al-Quran ya. Pengumpulan mushaf. Itu kan idenya Umar ya. Luar biasa. Instingnya Umar itu sangat, apa ya, intuisinya Umar itu sangat luar biasa. Itu memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, itu sarannya Umar. Dilanjutkan nanti Abu Bakar menjalankannya dan Umar juga menyempurnakannya, kemudian di fase Utsman nanti dibuat mushaf yang secara paten. Nah di sini intinya Umar ini sudah punya pengalaman sebelum jadi khalifah, itu sudah punya pengalaman 10 tahun mendampingi Abu Bakar. Jadi nggak 1-2 tahun jadi pemimpin langsung langsung show off gitu ya, ya belum teruji pengalamannya. Kalau Umar sudah sangat 10 tahun. Nggak hanya ketika Abu Bakar, ketika zaman Rasulullah SAW, itu kan Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, paling nempel dengan Rasulullah. Disebutkan bahwa sampai-sampai Rasulullah menyatakan bahwa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Kharajtu ana wa Abi Bakrin wa Umar. Jadi aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak peristiwa yang dialami Rasulullah SAW, itu Umar ya ikut mengalami, dan pastinya di situ Rasulullah bersentuhan dengan kepemimpinan kan, sehingga Umar banyak banyak belajar dari Rasulullah juga. Dan kesempatannya banyak sekali Rasulullah meminta pandangan kepada Umar ketika ada sebuah perkara gitu ya. Rasulullah minta masukan kepada Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar dan Umar ini sepakat, maka Rasulullah tidak perlu menanyakan kepada yang lain. Sampai segitunya. Jadi Umar itu sudah berpengalaman di sini. Di masa jahiliyah juga. Di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu Umar, apa ya, di slide ini disebutkan menjabat sebagai duta di masyarakat Quraisy. Jadi di masyarakat Quraisy di masa jahiliyah itu kan ada banyak peran-peran sosial ya. Salah satunya disebut dengan sifaroh kalau tidak salah. Itu berkaitan tentang bab-bab diplomasi antara masyarakat Quraisy dengan masyarakat di luar Quraisy. Nah, di sini Umar menjabat sebagai salah satu diplomatnya, sebagai dutanya. Karena ya kapasitas Umar di usia saat itu sebelum masuk Islam ya, kira-kira ya sebelum usia 30-an. Karena Umar masuk Islam tahun ke-6 kenabian itu sekitar usia Umar 33 kalau tidak salah ya. 33 tahun. Itu Umar sudah dipercaya oleh masyarakat Quraisy menjadi duta. Dan jangan salah, kita tahu masyarakat Arab itu buta huruf, umi ya. Dari ribuan masyarakat Mekah saat itu, hanya belasan aja yang bisa baca tulis. Dan salah satunya adalah Umar. Umar itu adalah sosok yang sudah bisa baca tulis di saat masa jahiliyah. Jadi benar-benar berpotensi orang ini. Makanya Rasulullah SAW nanti sempat berdoa ya, bahwa mengharapkan izah Islam itu ditinggikan atas masuknya satu dari dua orang. Nanti ada slide-nya.
Dan Abu Bakar itu ya dijuluki, kita sudah tahu ya, Abu Hafs ya, karena anak beliau yang pertama Hafsah binti Umar, istri dari Rasulullah SAW, ibunda kita, dan dijuluki sebagai Al Faruq. Dan sejak muda Umar berprofesi sebagai pengusaha. Nah, ini sebagai selayaknya profil ini ya, pemuda atau orang-orang Quraisy yang mayoritas semuanya sebagai seorang pengusaha. Dan pengusahanya ya kita tahu bukan jualan di lapak enggak ya, tapi jualannya ya ini ekspor impor gitu ya, mengirim kafilah-kafilah dagang ke luar negeri. Dan Umar tumbuh sebagai seorang pengusaha, otomatis ya berharta. Umar punya harta di sini, termasuk ya bukan kaya raya seperti bangsawan yang lainnya ya, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, tapi cukup kaya lah ya, berkecukupan. Tetapi beliau itu hidupnya itu sudah sejak lama itu sederhana lah. Profilnya Umar itu benar-benar sederhana sejak awal, bersahaja, gaya hidupnya seperti itu memang. Nah, ini menarik. Umar itu kalau punya kesempatan untuk bergaya hidup yang selayaknya orang kaya bisa sebenarnya. Tetapi Umar tidak memilih gaya yang seperti itu. Itu pilihan Umar. Apalagi nanti setelah menjadi khalifah. Umar benar-benar ya sudah melepas ininya ya, profesinya menjadi seorang pengusaha karena fokus sebagai khalifah. Nah, itu sudah sangat-sangat sederhana lagi seperti itu. Nah, keutamaan Umar yang seperti ini ya tentu saja ditangkap oleh Rasulullah dulu ya. Makanya Rasulullah berdoa, seperti saya bilang tadi, Allahumma aizzal Islam bi Abi Jahal bi ibni Hisham au bi Umar ibnu Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu dari dua orang ini. Abu Jahal bin Hisham atau Amr bin Hisham nama aslinya. Abu Jahal ya. Atau Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah bisa menebak potensinya Umar ini luar biasa saat sampai disandingkan namanya dengan Abu Jahal sebagai tokoh besar. Dan Rasulullah nggak tahu siapa yang akan masuk Islam. Kalau satu di antara dua ini masuk Islam, jelas itu akan meningkatkan izah Islam gitu ya pada saat di masa fase Mekah dulu. Sudah kita bahas kalau tidak salah dulu di fase Mekah tantangan dakwah itu ketika Umar masuk Islam itu ya udah sahabat itu sudah berani sholat di Ka'bah berjamaah, majelis di Ka'bah di Masjidil Haram secara terbuka itu sudah berani karena Umar masuk Islam. Baik. Dan coba sekarang kita masuk ke fase kepemimpinannya ya. Bahwa Umar itu memiliki beberapa pemikiran terkait tentang kepemimpinan. Kita mulai dari yang hal yang mendasar dulu ya. Bagaimana konsep Umar itu terkait tentang kepemimpinan. Bagi Umar itu kepemimpinan itu seperti apa sih? Ini terlihat ketika Umar bin Khattab pertama kali diangkat menjadi khalifah. Beliau berpidato, pidatonya sangat panjang, dan ini saya cuplik beberapa frasa-frasa kalimat saja yang mungkin sedikit kita bisa ambil hikmahnya. Dan ini di pidatonya ya di Madinah lah ya, di Masjid Nabawi, disaksikan banyak masyarakat di situ. Salah satunya ini yang pertama. Allahumma inni syadidun falayyin. Yang artinya, ya Allah, aku ini keras. Maka lembutkanlah aku. Nah, ini pernyataan Umar saat awal ya, menjadi khalifah langsung memberikan statement kepada masyarakat. Aku ini keras ya Allah, lembutkanlah aku. Sebenarnya apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Satu sifat dasar mutlak yang ada wajib sebagai seorang pemimpin. Dan ini Umar memberi pelajaran kepada kita semua. Yaitu yang namanya rahmah, kasih sayang. Ini harga mati. Seorang pemimpin setegas apapun, ya, sekeras apapun, secerdik apapun, secerdas apapun, sepintar apapun, ini nggak boleh, tidak ada, tidak boleh tidak ada, yaitu sifat kasih sayang, rahmah. Dari sini Umar menyadari bahwa dirinya itu keras. Ini juga bagian dasar kapabilitas seorang pemimpin ya, untuk mengenal dirinya sendiri. Itu juga penting. Dan di sini Umar berhasil mengenal dirinya bahwa dirinya itu adalah keras. Makanya beliau
memohon kepada Allah, ya Allah lembutkanlah aku, anugerahilah aku sifat kasih sayang. Ya kita tahu lah Umar itu kerasnya kayak gimana kan ya. Wibawanya itu sangat luar biasa. Dan ini yang paling khawatirkan oleh banyak sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Tolhah, itu dikhawatirkan ketika Abu Bakar itu mengeluarkan statement yang akan menjadi khalifah setelahku adalah Umar, itu agak ada yang protes. Nah, kok Umar? Itu Abdurrahman bin Auf protes. Kenapa? Karena dengan kerasnya Umar itu takut. Takut kenapa? Takut ketika rakyat itu tidak bisa mengakses Umar karena ketegasannya itu. Karena takut, karena segan. Dan ya sahabat paham bahwa ya itu hubungan antara pemimpin dan rakyat itu nggak boleh ada sekat, nggak boleh ada sekat. Rakyat itu harus bisa mengakses pemimpinnya ya kapanpun, dimanapun tidak terhalang oleh sekat-sekat yang itu mengganggu nggak. Rakyat itu harus bisa langsung mengakses dengan berbagai ini ya instrumennya ya. Nah ini yang dikhawatirkan ke Umar. Dan di sini ya Abu Bakar akhirnya menjamin bahwa aku yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Umar adalah pemimpin yang tepat. Kayak gitu. Ya ini kan ya kita tahu kan ya Umar kayak gimana. Jangankan manusia, setan aja takut. Setan aja takut kan ya dengan Umar. Ketika Umar melewati sebuah jalan, di ujung jalan ada setan, ya setannya melipir, nggak mau ketemu sama Umar. Saking wibawanya Umar itu sangat karismatik. Ini Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu salah satu sahabat muridnya Umar juga. Itu sampai mau nanya ke Umar ketika Umar itu memberikan ini ya apa gitu ya. Itu mau nanya ke Umar itu nggak bisa. Abdullah bin Abbas ini sampai menyimpan pertanyaan ke Umar itu selama 1 minggu. Karena apa? Karena takut ke Umar. Saking itunya kuat karakternya. Nah, jadi di sini Umar menyadari dan mengharapkan kasih sayang. Yang kedua, wa inni dhaifun faqawwin. Ya Allah, aku ini lemah. Ya lemah di hadapan Allah, lemah di hadapan manusia yang lain gitu ya. Dan di sini Umar mengharapkan uh, kekuatan dari Allah. Bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa menopang amanah sebagai seorang khalifah adalah ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa inni bakhilun fasakhini. Aku ini pelit ya Allah, aku ini kikir, aku ini bakhil. Maka jadikanlah aku dermawan. Kita harus tahu realnya seperti apa, bahwa gambaran bakhilnya Umar itu kayak gimana kita harus paham. Kalau kita ya saya lah ya, saya ini kan beneran kikir ya, beneran bakhil. Kalau mau nyumbang kan dia mikir-mikir dulu ya, mau nyumbang 100.000 atau 20.000 kan kadang-kadang mikir gitu ya. Kalau Umar kan enggak. Umar kan kita tahu ya, Umar nggak mau kalah sama Abu Bakar dalam hal sedekah contohnya. Dan kita tahu sedekahnya Umar kayak gimana, sempat menyedekahkan 50% hartanya. Dan amal solehnya itu. Nah di sini Umar merasa dirinya bakhil. Bakhilnya Umar. Kenapa? Karena Umar merasa ketika menjadi seorang pemimpin, pemimpin negara, itu harus menyantuni seluruh rakyatnya. Umar memegang uang negara, nah ini, uang negara itu dipegang oleh Umar di tangannya. Ada APBN di tangannya Umar. Gimana caranya uang yang ada di tangannya Umar ini, APBN yang ada di tangannya Umar ini, itu bisa dirasakan oleh semua rakyatnya tanpa terkecuali. Nah, Umar takut di sini. Ia megang uang negara, nggak bisa amanah. Ada 1-2 rakyatnya yang nggak bisa merasakan uang harta dari negara itu. Makanya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku menjadi seorang yang bakhil, yang kikir. Gimana caranya ya Allah, semua uang ini semuanya untuk rakyat. Kan enak gitu. Jika ada kekayaan negara gitu, gimana bisa terbagi merata. Allahumma bakhilun fasakhin. Ini konsep dasarnya Umar. Selanjutnya, bagi Umar, kepemimpinan itu adalah ujian sebagai khalifah ya. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan kedudukanku dan mengujiku dengan kedudukan kalian sepeninggal 2 sahabatku.
Kepemimpinan itu dasarnya adalah ujian bagi Umar ya. Untuk semua pihak, baik itu pemimpinnya maupun rakyatnya. Ujian bagi seorang pemimpin karena kedudukannya, karena amanahnya itu ya, dan menguji rakyatnya juga. Kalau sebagai pemimpin jelas, pemimpin harus dituntut adil, amanah, kemudian ya berkapasitas bisa menyelenggarakan amanah itu. Diuji Allah seperti itu. Membuat kebijakan yang benar, yang merata gitu ya, tidak berat sebelah timbang sebelah, adil lah intinya. Itu amanah. Sehingga pemimpin diuji di situ. Nah, sebagai rakyat itu sebenarnya rakyat juga diuji atas keberadaan kepemimpinan. Bisa mengimbangi jalannya kepemimpinan itu sehingga dalam menjalankannya itu ya bisa berjalan dengan baik. Agar itu pemimpin bisa berada dalam koridor yang tepat, amanah, adil tadi itu. Rakyatnya diuji di sini. Bisa nggak mengoreksi pemimpin kalau pemimpinnya itu salah? Mau nggak menasehati kalau pemimpinnya itu menyimpang? Kalau sekarang kan ya, ya agak-agak susah gitu ya. Ini dua-duanya susah juga. Nyari pemimpin yang amanah adil juga susah. Nyari rakyat yang berani ngeritik pemerintah ya juga susah ya. Nah ini inspirasi ideal ya dari Umar bahwa rakyat di sini benar-benar harus tulus menasehati atau mengkritik, membenarkan ketika rakyat itu ketika pemimpin itu eh, menyimpang. Ini tolak ukurnya Umar di sini. Ini dari awal sudah disampaikan sama Umar di pidatonya. Kalian itu sebagai rakyat itu juga diuji loh dengan keberadaanku sebagai pemimpin. Kalian taat enggak kepadaku ketika aku taat kepada Allah. Ini kan mirip bahasanya Abu Bakar ya. Abu Bakar kan juga seperti itu ketika pertama kali jadi khalifah. Ati uni kata Abu Bakar, taatlah kepadaku. Ati uni. Ma'atallahu fikum. Ketika aku masih taat kepada Allah, taatlah kepadaku. Selama aku taat kepada Allah dalam membuat kebijakan, amal soleh dan seterusnya. Tapi tidak berhenti seperti itu, tidak berhenti di situ. Wa in asaitullah fala ta'ala alaikum. Kalau kebijakanku ini merupakan manifestasi maksiat kepada Allah, udah kalian nggak usah taat. Abu Bakar ngomong kayak gitu. Taat kepadaku, kalian harus taat ketika aku memberikan kebijakan yang sesuai dengan ketaatanku kepada Allah dan Rasulullah, tidak maksiat. Tetapi ketika aku membuat kebijakan yang itu manifestasi kemaksiatan, jadi itu otomatis ketaatanku di sini tercederai. Kalian udah nggak usah taat, nggak apa-apa. Cabut ketaatan kalian kepadaku. Gitu loh. Abu Bakar konsepnya kayak gitu. Jadi nggak hanya sebatas kita taat kepada pemerintah saja, enggak. Kita bisa memberikan, ya karena ini ujian bagi rakyat gitu ya. Ujian bagi kita yang dipimpin, harus bisa memberikan masukan yang berarti. Kalau pemimpin kita menyimpang, ya kita nasihati dengan baik-baik. Kan itu sebagai tanda sayang kan ya, agar tidak terjerumus gitu kan. Agar kita pengen masuk surga bareng dengan pemimpin kita gitu ya. Jadi kritiknya kita itu seperti itu. Kalau enggak bahaya, numpuk dosanya di pemimpin. Dan di sini Umar memposisikan dirinya seperti itu. Umar memposisikan dirinya untuk dikritisi. Karena dalam Islam kita tahu Rasulullah pernah bilang ad-dini nasihat, bahwa agama itu adalah sesungguhnya nasihat. Agama itu ya saling menasihati antara satu yang dengan yang lainnya. Maka demi Allah selanjutnya ya, segala urusan kalian di daerah yang tidak dalam jangkauanku, aku akan mengangkat seseorang untuk menanganinya. Aku akan mengangkat seseorang yang layak dan amanah. Ini kebijakan publik Umar ya, agar bisa menyelesaikan masalahnya, terutama di daerah. Kenapa aku angkat ya? Karena aku tidak bisa menjangkau, itu aja. Kalau aku bisa jangkau, ya aku tidak akan mengangkat wakil pejabatku. Aku akan kerjakan sendiri. Seperti di Madinah. Umar itu di Madinah nggak ada gubernur, nggak ada wali kota gitu ya. Kalau di Indonesia kan presiden di Jakarta, ya masih ada gubernur Jakarta gitu. Kalau di zaman Umar enggak, karena Umar berada di Madinah, ya nggak ada gubernur Madinah. Umar sendiri yang menghandle langsung apa-apa yang terjadi di Madinah. Makanya kita sering melihat ya, Umar itu setiap malam ronda sendirian gitu ya. Ketika ditanya, kok wahai Amirul Mukminin bukan pegawaimu saja yang ronda gitu ya, staf-stafmu saja yang ronda. Bentar, saya izin.
bukan staf-stafmu saja yang ronda. Apa kata Umar? Pejabatku sudah bekerja seharian. Biarlah mereka malam-malam ini beristirahat dan aku yang meronda. Padahal ya tahu ya Umar siangnya juga kerja gitu. Dan dari rondanya Umar itu keliling-keliling Umar itu malam-malam banyak sekali menghadirkan kebijakan di Madinah dan itu diaplikasikan ke seluruh penduduk negeri. Suatu malam Umar ronda, kemudian berhenti di sebuah rumah. Umar mendengar isak keluhan seorang wanita yang itu mengeluhkan dirinya ditinggal suaminya berbulan-bulan pergi untuk berjihad. Nah, saat zaman Umar itu kan banyak ekspansi ya, banyak satuan-satuan militer, ada belasan satuan militer, setiap satuan militer sekitar ada 4.000 5.000 pasukan ya. Sehingga ya banyak pelibatan kaum muslimin dari Madinah. Nah, di situ Umar mendengar ada seorang wanita ya sedikit menangis, itu berpuisi. Puisinya mendalam bagi Umar. Malam ini sudah beranjak terlalu larut, kata wanitanya. Aku dirundung gelisah dan tidak bisa tidur. Tidak ada seseorang di sampingku yang menemaniku dan seterusnya lah ya. Pokoknya kayak gitulah. Wah, Umar mendengar itu langsung, waduh, ini kenapa? Seketika itu juga Umar langsung pergi ke rumah anaknya, ke Hafsah. Langsung bertanya, berapa lama sih maksimal seorang wanita itu kuat ditinggal suaminya? Hafsah bilang ini ke Umar, ayah, 4 bulan ayah, maksimal perempuan itu ditinggal oleh suaminya, kuat ditinggal suaminya. Seketika itu pula malah Umar memberikan kebijakan setiap 4 bulan sekali maksimal ada shifting. Jadi tentara-tentara kaum muslimin yang ada di medan jihad selama kurang lebih 3 bulan 4 bulan harus pulang digantikan dengan kaum muslimin yang lain. Ini rahmahnya Umar kan sampai di titik itu. Sampai Umar itu membuat sistem pos khusus gitu ya kebijakannya itu. Sistem persyaratan khusus agar surat-surat yang itu dikirim itu bisa lebih tepat, lebih akurat, lebih cepat gitu ya. Satu sisi bisa untuk kepentingan militer ya, untuk memberikan informasi komando dari Madinah gitu ya. Tapi satu sisi ya itu tadi, untuk komunikasi antara keluarga-keluarga yang ditinggal dengan para mujahidin-mujahidin yang di medan perang gitu. Umar memberikan sistem komunikasi pos itu agar lebih cepat. Sehingga tidak saling gelisah, tidak saling bisa saling mengabarkan dengan cepat. Nah, yang di Umar, yang dijangkau Umar, yang di Madinah ya, yang dijangkau Umar itu ketika kurir-kurir dari daerah-daerah itu datang, dari lapangan itu datang ke dan ke Madinah, itu Umar langsung sendiri yang membagikannya ke keluarga-keluarga itu. Dibagikan satu persatu ke orang tua yang ditinggal anaknya, terus istri-istri yang ditinggal oleh suaminya. Sambil bilang seperti ini Umar, sini, ini surat dari suamimu, surat dari anakmu. Gitu. Biar aku sendiri. Engkau pilih mana? Apa ya? Engkau pilih mana? Akan aku bacakan? Apa engkau akan membacakan sendiri? Wah, sampai kayak gitu Umar. Kalau sudah dibacakan selesai, Umar menawarkan lagi eh, surat balasannya. Apakah engkau ingin tulis sendiri atau akan aku yang akan menulisnya? Wah, jadi ditawari gitu. Kau mau membalas suratnya? Kau mau menulis sendiri atau yang aku sendiri yang akan menuliskan? Jadi kan luar biasa ditulis di surat sama khalifah sendiri yang menuliskan. Luar biasa kan. Ini aplikasi rahmah kasih sayang sampai di titik ini Umar. Dan dari tadi ya ronda-ronda itu tadi ya menghasilkan banyak kebijakan. Kita tahu juga ada rondanya Umar itu menemui dialog antara seorang ibu dengan gadisnya, anaknya yang menjual susu, tahu kan ya? Menjual susu itu yang mau mencampurkan susu dengan air, tetapi ternyata anaknya yang solehah ini menasihati ibunya, nggak usah bu, nggak apa-apa, rugi nggak masalah. Aku takut kepada Allah. Umar memang nggak tahu, tetapi aku takut kepada Allah. Dan Umar tahu ini adalah sosok yang luar biasa, ya dijodohin sama anaknya. Dijodohin sama anaknya yang namanya anaknya Asim ya kalau tidak salah, Asim bin Umar. Dijodohin sama anak gadis ini dan tahu siapa keturunan dari
ini keturunan dari mereka, cucunya dari Asim dan gadis penjual susu ini bernama Salma kalau tidak salah, Salma. Dan Salma ini adalah istrinya Abdul Aziz bin Marwan. Dari dua orang ini, Abdul Aziz bin Marwan dan Salma ini keturunannya Umar. Itu lahir seorang sangat luar biasa, pemimpin hebat, pemimpin besar, Umar bin Abdul Aziz. Jadi hasil ronda ini, seperti itu. Jadi yang balik ke yang tadi ya, yang dijangkau Umar, ya Umar langsung menghandle sendiri. Orang yang aku angkat harus layak dan amanah. Demi Allah, jika mereka berbuat baik, ini kata Umar kepada masyarakatnya ya, maka bantulah mereka. Jika berbuat buruk, maka aku tidak akan segan menghukum mereka. Jadi Umar tegas di sini. Dan Umar punya sistem evaluasi sendiri yang detail terkait tentang pejabat-pejabatnya di daerah. Ada evaluasi tahunan di haji, di tahun haji, itu semua pejabat daerah harus wajib datang di haji untuk evaluasi. Tapi tidak hanya itu, Umar juga mengirim para evaluator gitu ya, asesor ke masing-masing negeri untuk memeriksa pejabat-pejabatnya di daerah. Ada yang terang-terangan, ada yang bersifat mata-mata. Ada yang bersifat mata-mata. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu salah satu pemimpin di Persia, atau bukan Persia ya, di mana ya? Di Irak, di Irak. Saat ini kan juga sahabat ya. Ternyata bermasalah saat ini dengan rakyatnya. Dan itu diketahui oleh Umar lewat evaluasi intelijennya itu. Kenapa bermasalah? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini membuat pagar atau pintu di depan rumahnya. Perlu diketahui, Umar itu sudah mewanti-wanti kepada para pejabatnya. Nggak boleh ada pagar di depan pintu. Nggak boleh ada pembatas di depan pintu kalian. Kenapa? Agar rakyat kalian itu bisa langsung akses kalian dengan mudah. Tapi saat itu memasang pintu di situ. Itu ada alasannya saat, ada alasannya karena mungkin masalah keamanan juga ya karena rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga dekat pasar kalau tidak salah ya. Jadi untuk keamanan ya membuat pintu. Tapi bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas itu eh, menghalangi rakyatnya untuk datang. Enggak. Jauh dari situ Sa'ad bin Abi Waqqas. Hanya keamanan saja. Tapi nggak bisa diterima oleh Umar. Itu Umar mengutus seorang ya, Muhammad bin Maslamah untuk datang ke negerinya Sa'ad bin Abi Waqqas karena ya itu nggak boleh ada pintu di depan. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini diutus oleh Umar hanya untuk satu misi. Apa? Copot pagarnya Sa'ad, bakar di tengah lapangan. Biar masyarakat tahu. Luar biasa. Umar itu kayak gini. Jadi pemimpin dia lagi-lagi yang tadi. Nggak boleh, tidak bisa diakses oleh rakyatnya. Ini, ada lagi. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku mengangkat para pegawaiku sebagai sebenar-benarnya pemerintah bagi kalian. Aku tidak mengangkat kalian untuk menyentuh fisik. Jadi tidak menyentuh kulit ya atau menyakiti fisik. Aku mengangkat pejabat-pejabat pemimpin di daerah bukan untuk menyakiti kalian, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk merampas harta kalian, bukan untuk menariki pajak dari kalian. Nah, ini penting ini. Jadi tujuan utama pemimpin itu bukan menguti pajak. Seperti nanti di Umar bin Abdul Aziz itu punya fikih sendiri ya terkait tentang apa nih kepemimpinan ini ya. Eh, bahwa sesungguhnya seorang pemimpin itu bukan untuk memungut tetapi justru untuk memberikan. Memberikan apa? Memberikan hidayah, menyalurkan hidayah. Agar rakyatnya itu tidak hanya sekedar sejahtera saja. Seorang pemimpin harus bisa menjadi saluran hidayah agar rakyatnya itu juga juga menjadi rakyat yang baik, rakyat yang benar, bisa menginspirasi kebaikan dan seterusnya di situ. Uh, oh ya, ini di slide ini saya petik dari Abu Yusuf ya di kitabnya Al-Kharaj itu merupakan surat, saya lupa tadi. Jadi Umar itu kalau mau mengangkat pejabat,
pejabatnya itu dibekali surat. Suratnya harus dibacakan di depan rakyatnya sendiri. Nah, suratnya kayak gini, bahwa tugas kalian pejabat itu adalah tidak menyakiti fisik, tidak menumpahkan darah, tidak merampas harta kalian. Itu dibacain di depan masyarakat di negerinya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Dan siapa yang merasa diperlakukan seperti itu, maka laporkanlah kepadaku. Langsung ngomong ke Umar. Aku akan pastikan kalian akan mendapatkan balasan. Karena aku melihat sendiri Rasulullah SAW meminta dibalas atas kesalahannya. Rasulullah pernah ya, di akhir-akhir hayat hidup beliau, ini minta dikisos. Adakah hutang, adakah yang tersakiti fisik? Rasulullah kan pernah menawarkan seperti itu. Dilakukan, ditiru oleh Umar. Kalau ada yang dizolimi, silakan mengadu kepadaku. Aku pastikan kalian akan mendapatkan balasannya. Langsung dari Umar, garansinya seperti itu. Itu dasar tentang kepemimpinan. Kita masuk ke tentang kekayaan negara. Ini menarik ini, kekayaan negara. Ini konsepnya Umar. Bahwa aku menempatkan harta-harta Allah atau kekayaan negara itu, harta negara itu milik Allah. Jadi menempatkan harta-harta Allah. Hartanya Allah itu apa? Bagi Umar, penafsiran Umar, harta Allah itu adalah kekayaan negara itu. Bahwa kekayaan negara, aset negara itu bukan milik murni negara dan pejabat, enggak, tapi miliknya Allah. Bahkan bukan, kalau kita kan enggak ya, seperti tadi ya, antara negara dan pejabat campur gitu ya persepsinya. Jadi uang negara ya uangnya pejabat, hartanya negara ya seakan-akan itu hartanya pejabat. Kalau sudah ngeluarin anggaran gitu kan ya gimana caranya biar habis gitu kan ya, sepuasnya harus dihabisin atau ya paling 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 nakal ya dikorupsi gitu ya. Seakan-akan nggak ada pemiliknya. Wah, bagi Umar enggak. Bagi Umar harta negara itu miliknya Allah. Artinya kalau disalahgunakan, diambil, dicolong, waduh, urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Sanggup nggak nanti kita berhadapan dengan Allah dan menjawab apa yang ditanyakan dengan Allah. Nah, apa konsep Umar di sini? Umar memperlakukan harta kekayaan itu seperti hartanya Allah, bagaikan harta kedudukan anak yatim. Bagaikan hartanya anak yatim. Dan kita tahu konsep harta anak yatim dalam Islam itu detail. Dalam Islam, harta anak yatim itu harus dikelola. Harus dikelola. Nggak boleh disimpan. Harta anak yatim nggak boleh disimpan. Nanti bisa berkurang karena harus dizakati atau mungkin kena inflasi kalau hari ini ya. Kalau ketika anak yatimnya itu sudah besar, hartanya habis dong kalau nggak dikelola. Maka harus diinvestasikan, harus dikelola. Dan pengelolaannya harus untung. Sama dengan harta negara. Bagi Umar, harta negara itu harus dikelola. Dan harus menguntungkan, nggak boleh rugi, nggak boleh habis. BUMN itu harus untung, kata Umar. Nggak boleh rugi. Ya, gimana caranya kalau rugi APBN itu? Ya, pastinya nanti memberatkan pajak kan ya kalau hari ini. Kalau pajaknya kurang, ya ngutang akhirnya negara kita. Jadi ya BUMN ya harus menuntung. Karena hartanya anak yatim. Tanggung jawab. Nggak kebaikan kalau kita hari ini rugi gitu. Sudah besar, habis uangnya gitu ya. Kalau waktu sudah besar anak yatimnya ini. Dan nanti ada contohnya ya, pengelolaan harta di era Umar. Jika aku berkecukupan, kata Umar, aku akan mengambil. Mohon maaf. Jika aku berkecukupan, jadi intinya aku cukup lah. Aku akan menahan diri, nggak ngambil uang uang jatahku. Jadi eh, pemimpin itu punya gaji sejak era Abu Bakar. Abu Bakar itu kan masih dagangan ya. Itu dikritik sama para sahabat yang lainnya, jangan berdagang. Cukup fokus kepada pemimpin, nanti dibuatkan aturan penggajian. Jadi nanti Abu Bakar bisa digaji dari situ. Jadi Abu Bakar masih ambil gaji. Nah, kalau Umar enggak. Umar di sini sudah mengazamkan aku nggak ambil gaji. Selama aku cukup, aku nggak ambil gaji. Tapi kalaupun aku kekurangan, membutuhkan, aku akan ngambil, tapi ya ambil dengan sewajarnya lah. Bil ma'ruf. Dan gaji pejabat itu besar di era Umar. Abu Bakar itu kalau tidak salah mendapatkan gaji sekitar 250 dinar. 250 dinar itu hampir 1 miliar kalau sekarang. 1 tahun gajinya Abu Bakar.
Dan gaji pejabat-pejabat lain juga rata-rata seperti itu. Nah, eh, intinya di sini apa ya? Gaji pejabat itu harus mencukupi, harus mencukupi. Ini nasihat kepada Abu Baidah, ini gubernurnya Syam. Gubernur Syam, orang paling nomor satunya Syam ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, itu dinasihat oleh Umar. Wahai Abu Ubaidah, jika engkau mengangkat pejabat, maka cukupilah mereka dengan gaji yang besar, agar mereka tidak berkhianat. Luar biasa, sampai gajinya Abu Ubaidah itu 400 dinar. 400 dinar itu ya hampir 2 miliar kalau sekarang. Setahun, gajinya Abu Ubaidah. Dan pejabat itu ya harus sejahtera. Konsepnya Umar itu harus sejahtera, pejabat pemimpin itu harus sejahtera. Karena memang tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, biar fokus dan seterusnya. Tapi ya proporsional juga dengan anggarannya. Nah, nggak berhenti di situ. Di saat yang sama, Umar juga mengarahkan pejabatnya apa? Ini, janganlah kalian bergelimang kenikmatan dan bergaya hidup seperti kaum Ajam. Kaum Ajam itu adalah kaum yang belum masuk Islam. Itu diibaratkan ya karena belum mendapatkan petunjuk, kehidupannya ya foya-foya, glamor kayak gitulah intinya. Sederhana lah, sederhana. Jadi ini menarik. Satu sisi Umar mensejahterakan pejabatnya dengan gaji yang sangat besar. Di satu sisi, Umar juga membangun budaya untuk sederhana. Ini kan keseimbangan yang asik lah ya. Asik banget. Akhirnya apa yang geliat di situ? Yang geliat pejabatnya, hobinya, sukanya sedekah. Pejabatnya berlomba-lomba sedekah, berlomba-lomba infak, wakaf. Wakaf itu luar biasa. Wakaf. Khalid bin Walid aja yang bukan pengusaha itu kalau Khalid bin Walid kan bukan pengusaha. Itu banyak hartanya, ya pejabat juga. Itu wakafnya gila-gilaan. Jangan ditanya. Belum yang pengusaha. Wah, apalagi pengusaha kayak 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 kemarin tuh Saat ya kalau bilang. Saat bin Abi Waqqas itu zakat malnya aja itu 500 dinar. Iya sama kayak gajinya ya berarti. Karena Saat bin Abi Waqqas pengusaha. Zakat malnya aja 500 dinar itu hampir 5 miliar. Eh, 5 kali 4, 500 dinar hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Kalau dikonversikan hari ini. Satu dinar 3,5 sampai 4 jutaan. Ya 500 dinar, ya itu zakat malnya aja. Belum wakafnya, belum sedekahnya, belum infaknya. Jadi benar-benar pejabat itu dapat duit yang banyak dari umat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu pernah dikasih banyak untuk Syam. 4.000 dinar. Karena sedang surplus, dikasih 4.000 dinar. Nyampe ke Syam, uangnya habis. Habis dibagi-bagi. Jadi duit banyak, tapi nggak glamor. Ya, punten suaranya hilang. Sudah dengar? Sudah kelihatannya. Sudah, sudah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah diberikan Umar itu 4.000 dinar. Wah itu berapa itu? Ratusan miliar. Itu nyampe ke Syam, habis itu. Uang 4.000 dinar. Dibagi-bagi sama Abu Ubaidah. Kalau teman-teman tahu hidupnya Abu Ubaidah itu luar biasa. Umar tuh sampai nangis. Abu Ubaidah ya, gubernur lah ya. Gubernur, orang nomor satu di Syam. Itu Umar pernah berkunjung ke rumahnya Abu Ubaidah di Syam sebelum membuka Palestina. Nanti ada kisahnya. Itu nangis Umar. Nangis Umar ngelihat rumahnya Abu Ubaidah. Cuma ada perkakas. Di meja makan juga nggak ada makanan. Hanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di rumahnya Abu Ubaidah. Ketika ditanya, kamu makan apa wahai Abu Ubaidah? Disuguhkan makanan ke Umar. Ada potongan-potongan roti gitu dibagi, dicuil ke Umar. Ini buatmu wahai Amirul Mukminin. Aku hanya memiliki ini. Itu pemimpinnya Umar ya gitu. Pejabatnya Umar kayak gitu. Luar biasa. Jadi ya itu tadi ya. Di samping mensejahterakan pejabat, tapi Umar juga memberikan budaya
nggak boleh glamor. Udahlah, nggak usah pejabat, nggak usah flexing-flexing gitu lah, nggak usah beli-beli Harley, beli Rubicon, nggak. Zaman Umar nggak, bukan ya, bukan apa ya, bukan budaya yang kayak gitu. Jizyah sekarang. Ini termasuk dengan kekayaan negara juga. Juga kita menyangkut terkait tentang kaum bagaimana hubungan dengan non-muslim. Ini juga menarik, ada sebuah inspirasi juga di sini. Jizyah itu pungutan yang dipungut dari aludhimah, jizyah itu. Jadi siapa aludhimah? Aludhimah itu adalah orang-orang kafir, non-muslim, yang hidup di wilayah muslim, yang tinggal di wilayah Islam, mendapatkan hak-hak sebagai seorang warga negara dan seterusnya, ya dilindungi, dihargai, dan seterusnya. Dan itu dibayarkan secara berkala, biasanya 1 tahun, selama memenuhi syarat sebagai seorang kafir zimmi. Syaratnya apa? Jelas non-muslim. Syarat yang kedua, laki-laki, jadi perempuan nggak wajib jizyah. Yang ketiga, balik, jadi anak-anak nggak ada jizyahnya, nggak ada pajaknya. Kemudian mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa nggak bayar jizyah. Sepintas kok kayak gitu ya? Gimana sih, kan sering kita dengar apa namanya, komentar komentar miring ya. Gimana sih di negeri Muslim tuh kok ada pajak untuk orang-orang kafir gitu ya? Non Muslim kok dipajaki, ya jizya ini maksudnya pajak itu kan ya nggak toleran, nggak apa gitu kan ya. Jangan salah, kita harus tahu faktanya real di lapangan. Kalau ini pemasukan negara ya, kalau di terhadap kaum muslimin ada pungutan yang namanya zakat. Selain zakat, apakah ada pungutan yang lain? Nggak ada, nggak ada. Bagi orang yang kafir, ada pungutan juga, namanya jizya ini. Selain jizya, apakah ada pungutan? Nggak ada. Jadi seimbang kan? Nggak, toleransinya di mana? Orang muslim dapat dikenakan zakat, orang kafir dikenakan jizyah. Dan nominalnya sangat meringankan sekali. Meringankan sekali. Disebutkan di sini berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Di Syam dan Mesir yang wilayahnya subur 4 dinar. Ini per orang. Asalkan itu tadi ya, laki-laki, balik, dan mampu. Di Yaman 1 dinar. Kalau 1 dinar sekarang 3,5 jutaan. Sampai 4 juta ya. 3,5 juta lah. Itu setahun. Dan nggak ada pajak lain. Nggak ada pajak lain. Dan itu dibedakan antara kemampuan. Yang kaya sekian, yang menengah sekian, yang rendah penghasilannya juga sekian. Mahal nggak kira-kira? Setahun 3,5 juta. Ya bahasa kita pajak sekarang. Kalau sekarang pajak kita kan macam-macam. PPh, PPN, wah itu kalau dikalkulasi setahun berapa? Ada belum PBB, ada belum pajak motor, ada belum, kalau mungkin belum juga pajak-pajak yang lain ya. Banyak sekali kita hari ini. Tapi kalau di zaman Umar ya hanya ini saja bisa. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu, bisa dihabis oleh Umar. Ini terinspirasi ketika Umar itu penghapusan jizyah kepada orang yang nggak mampu nih ya. Ini kebijakannya muncul ketika Umar menemui seorang pengemis di Madinah. Heran itu Umar, kok ada pengemis di sini gitu ya. Heran Umar ada pengemis. Subhanallah ya. Kalau kita sekarang lihat pengemis, biasa lah ya. Enggak, Umar heran. Ada pengemis. Gimana bisa gitu ya. Ditanyai oleh Umar. Engkau pengemis? Iya, Amirul Mukminin, aku pengemis. Kau dari mana? Aku seorang Yahudi. Oh, kenapa kamu mengemis? Ditanya sama Umar. Kenapa kok sampai pengemis? Ini rakyatnya Umar ditanya, kok sampai ngemis itu gimana ceritanya? Dan kemudian Yahudi itu bercerita, Yahudi tua ini, Yahudi tua ngemis, bercerita, aku mengemis untuk kebutuhanku sehari-hari dan untuk membayar jizyah. Keluar di sini jizyah. Umar nggak bisa terima. Seketika itu pula Umar langsung menghapus kewajiban jizyah atas non-muslim ini ya, orang kafir Yahudi buta ini, Yahudi miskin ini, Yahudi tua ini, dan kepada orang-orang kafir yang lain yang itu semisalnya, yang nggak mampu. Enak tuh, enak. Kita nggak bisa bayar pajak gitu, bilang aja ke pemerintah. Pak, saya nggak bisa bayar pajak gitu ya, keberatan. Ya udah, nggak usah pajak. Udah, sesimpel itu.
luar biasa. Oke, sekarang masuk ke kesejahteraan rakyat. Jangan kaget nanti ya, ini ada data-data yang sangat menarik. Eh, Umar itu zuhud. Umar itu zuhud. Kita tahu ya, Umar itu sederhana, sudah kita singgung tadi. Tapi ketika memimpin, itu visinya apa? Mensejahterakan rakyat. Jadi dibedakan antara zuhud untuk pribadi dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai, ini bagi Umar ya, pemimpin itu saat negerinya sedang sulit, itu minta rakyatnya untuk udah sabar gitu ya. Itu nggak boleh konsepnya sebagai seorang pemimpin ya. Tapi ya benar ya dinasihati sabar ya benar ya ketika sulit ya kita harus sabar. Tapi seorang pemimpin itu tidak layak mengeluarkan nasihat sabar kepada rakyatnya itu nggak bisa. Udah deh beras mahal gitu ya sabar gitu. Pakai singkong aja lah kayak telo. Oh enggak. Ini dalam kamus Umar nggak bisa kayak gini. Minyak mahal udah nggak usah pakai goreng-goreng atau gorengnya dikit nggak bisa. Pemimpin itu kalau mau sederhana, mau zuhud dia udah untuk pribadinya sendiri nggak masalah. Tapi untuk rakyatnya ya harus mensejahterakan. Contohnya ketika ini krisis Ramadan di Hijaz kurang lebih 8 bulan. Itu terjadi krisis yang sangat parah ya di Hijaz, Madinah kena juga. Jadi kekeringan di mana-mana dilanda oleh kaum muslimin, ternak-ternak banyak yang mati karena nggak ada makanan di situ, tanaman juga banyak yang mati. Nah, masyarakat di luar Madinah itu datang ke Madinah. Tercatat 60.000 orang muslimin di luar Madinah datang ke Madinah. Sementara di dalam Madinah ada penduduk 15.000. Bayangkan, kedatangan masyarakat berjumlah 4 kali lipat dari penduduk negeri. Surabaya penduduknya berapa? Ketika kedatangan 4 kali lipat penduduk Surabaya, siap nggak wali kota Surabaya? Itu Umar ternyata bisa. Umar ternyata bisa. Jadi Umar langsung membuat tenda-tenda pengungsian, membuka dapur dapur umum dan seterusnya untuk memfasilitasi mereka semua. Jangan sampai mereka tidak sejahtera, jangan sampai mereka kelaparan dan seterusnya. Enggak keluar statement udah masyarakat sabar, enggak ular kayak gitu Umar. Nah, suatu ketika, bentar, suatu ketika Umar itu kaget. Kenapa? Karena di mejanya itu ada makanan enak di masa ini. Ternyata makanan itu dihidangkan oleh ini ya pelayannya ya, As Aslam kalau ada salah namanya. Ditanya sama Umar, Aslam dari mana makanan ini? Makanannya enak itu. Nggak biasa makanan ini hari-hari ini gitu. Ditanya Aslam, wahai Amirul Mukminin itu makanan dariku untukmu. Aku lihat engkau semakin lemah, semakin ringkih, semakin kurus gitu ya, karena tidak makan enak, karena krisis yang melanda negeri kita. Ya sekali-sekali lah makanan yang agak ya namanya pemimpin kan lah ya harus kuat juga kan ya, makanannya juga harus sekali-sekali ya harus yang bergizi, yang enak gitu. Aku tanya, Umar tanya, apakah rakyatku hari ini makan yang seperti ini, yang ada di mejaku ini? Enggak, wahai Amirul ini hanya khusus untukmu. Kembalikan. Kembalikan makanan ini. Bagaimana bisa aku menyelesaikan masalah negeriku apabila menu makanan rakyatku berbeda dengan menu makananku? Nah itu, contohnya Umar luar biasa. Oke, jadi di saat Umar memilih gaya hidup sederhana, Umar juga kepada rakyatnya harus mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat yang luar biasa. Ini menarik. Satu sisi Umar hidup sederhana, bahkan terkesan kekurangan, tapi sisi lain negara itu ingin mengkayakan rakyatnya, ingin memakmurkan rakyatnya. Jadi pemimpin itu nggak boleh mengajak rakyat itu hidup sederhana, enggak. Jadi kalau kita melihat Umar itu pakaiannya sederhana, tambalannya cuma ya ada tambalan kan ya. Terhitung 8 tambalan lah di pakaiannya Umar itu. Kita melihat wah pemimpin itu kayak gini itu ya harus sederhana. Itu pilihan pribadinya Umar. Tetapi ketika Umar itu mengeluarkan kebijakan kepada rakyatnya, nggak seperti bagaimana Umar memperlakukan dirinya sendiri, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa membiarkan rakyat itu sengsara. Pengelolaan aset negara, Umar itu adalah
yang pemimpin pertama ya, yang membangun konsep pengelolaan aset negara seperti bahasa kita BUMN. Karena wilayah Islam itu sudah sangat luas, banyak tanah-tanah subur yang itu terbengkalai, itu dikelola oleh negara langsung, dan hasilnya banyak, hasilnya besar. Dan ini menjadi pemasukan negara. Jadi pemasukannya negara itu nanti langsung terbagikan, dibagikan langsung ke rakyat. Tapi ternyata di sini negara punya cadangan kekayaan. Nah, Umar itu punya semacam badan usaha yang dikelola ya, Diwan namanya. Ini konsepnya itu sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah, Baitul Mal gitulah ya. Itu ada di zaman Rasulullah, tapi tidak berfungsi secara utuh. Kenapa? Ya karena ketika zaman Rasulullah tidak ada cadangan. Ada uang masuk langsung keluar, uang masuk langsung keluar itu untuk proyek-proyek. Bahkan Rasulullah mendorong untuk donasi, untuk infak, untuk ada misi-misi dakwah atau misi militer tertentu. Nah, di zamannya Umar surplus sangat besar. Yang semula wilayah, karena wilayahnya sudah sangat luas tadi ya. Ada puluhan juta hektar yang dikelola dan hasilnya juga sangat besar. Nah, untuk itu Umar membuat sebuah pengelolaan BUMN gitu kan lah ya bahasa kita hari ini. Tujuannya dua. Yang pertama, agar menjadi sumber permanen untuk negara, untuk operasional, untuk infrastruktur. Yang kedua, untuk cadangan membekali satu generasi setelahnya. Ini saking banyaknya. Ini konsep yang menarik. Jadi pemimpin itu, pemerintah itu, ini Umar lah ya, saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Pemerintah itu seharusnya mewarisi modal untuk generasi setelahnya, bukan mewarisi hutang. Itu konsep. Ya, ini saya nggak nyinggung siapa-siapa ya. Jadi karena saking surplusnya Umar itu luar biasa. Dan pengelolaannya seperti tadi harus untung. Dan kekayaannya disebutkan di sini tadi ada dua ya, untuk operasional. Ketika Umar itu menggunakan aset negara untuk operasional infrastruktur itu luar biasa. Luar biasa. Umar itu banyak membangun kota. Ada kota Kufah, Basra, itu kota-kota baru yang dibangun oleh Umar yang sebelumnya nggak ada. Ada Fustat, Damaskus juga dikembangkan. Semakin besar, semakin megah. Membuat sungai, membuat pengairan, membuat pelabuhan, membangun jalan. Di zaman Umar itu, jalan raya gitu ya, jalan utama, itu banyak apa ya, semacam ada fasilitas semacam rest area sepanjang jalan itu. Selain dibangun bagus, nyaman. Nah, di sepanjang jalan itu ada kayak semacam rest area namanya Darussawik. Darussawik atau Baitus Sawik, ya namanya kayak semacam gudang-gudang penyimpanan gandum kayak gitu ya. Tetapi itu dijadikan rest area sama Umar. Agar apa? Agar kafilah-kafilah, pejalan-pejalan apa ya namanya? Yang menggunakan jalan ini untuk keluar negeri kemana-mana itu bisa memanfaatkan, bisa beristirahat di situ, bisa mengambil makanan di situ secara gratis, bisa membawanya untuk menjadi bekal dalam perjalanan selanjutnya sampai ke rest area seterusnya. Free semuanya. Itu salah satu operasional infrastrukturnya Umar. Jadi rest areanya gratis. Ini nanti diadopsi sama zaman kebesaran Islam di beberapa era kedepannya ya. Bahkan sampai kendaraan. Ini bukan di zamannya Umar ya, di zaman yang lain ya saya lupa. Di Rihla Ibnu Battuta ini ditulis di buku kitabnya ya Rihlahnya Ibnu Battuta. Bos jalan-jalan itu ada rest areanya itu menyediakan kendaraan. Kalau kalau naik unta gitu ya, untanya kelelahan gitu ya, dan nggak bisa melanjutkan perjalanan secara langsung, padahal orang ini butuh segera ya, di rest area itu disediakan penukaran kendaraan. Ditukar yang lebih fresh, unta yang lebih fresh, kuda yang lebih fresh, dan itu gratis. Gratis. Dananya dari negara dan wakaf. Itu salah satu ini ya, infrastruktur. Dan konsepnya Umar ini menarik. Al-malu malullah. Bahwa harta itu adalah milik Allah, wanas iyalullah, dan manusia rakyatku itu adalah tanggungan Allah. Innama ana qasim, dan sesungguhnya aku adalah yang membagikannya. Yang membagikannya. Jadi Umar itu sifatnya hanya membagikan aja. Harta ini hartanya Allah untuk siapa? Untuk rakyat. Yang itu rakyat merupakan tanggungan dari Allah. Jadi
Umar di tahun ke-6 atau ke-7-nya ketika menjadi khalifah, kerjaannya bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang per kepala, per tahun, cash. Karena kan banyak uang banyak. Ada uang banyak yang dikelola itu banyak, sudah dibagi-bagi, ada sisanya juga untuk dibagi untuk operasional dari nggak habis, ada sisanya dibagi ke rakyat. Setiap tahun per kepala dapat uang cash dari Umar. Tercatat minimal setiap kaum muslimin di zaman Umar, minimal loh ya, minimal. Ada levelingnya nanti. Minimal itu 50 dinar per tahun per kepala. Dapat uang dari Umar. Kalau 50 dinar sekarang sekitar hampir 200 juta. Hampir 200 juta. 50 dinar. Setahun dapat 200 juta dari Umar. Jadi, kalau serumah itu ada 4 orang, 2 orang tua sama 2 anak yang sudah balik, itu dapat ya 800 juta per tahun. Itu yang paling kecil. Levelingnya nanti ada yang mungkin ada yang sudah duluan masuk Islam, ashabun al-awalun, muhajirin, ansor, itu dapat banyak, lebih banyak. Bahkan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Aisyah, Bunda Hafsah dan lain sebagainya, itu lebih banyak lagi mereka mendapatkan. Itu kayaknya sudah ratusan miliar atau bahkan triliunan mungkin ya. Nah, menariknya di sini Umar memberikan standar kemiskinan. Nah, ini sama kayak kita hari ini kan ada negara-negara banyak kan memberikan standar miskin itu apa sih gitu ya. Dan di sini menunjukkan kesejahteraan rakyat ya, hingga Umar menentukan standar miskin. Berapa sih? Apa sih yang dibilang miskin itu siapa sih? Di Fikih Al-Iqtisodi ya, era Umar itu mengatakan bahwa minimal orang memiliki satu ukiyah itu dikatakan miskin. Satu ukiyah itu sekitar 40 dirham. 40 dirham itu 4 dinar. Kalau 4 dinar, kalau dikonversikan, satu dinar sekitar 3,5 sampai 4 jutaan, ya gampangannya lah 16 juta lah ya. Jadi orang punya 16 juta, kurang dari 16 juta itu dikatakan miskin dan layak mendapatkan zakat. Kalau peternak itu minimal memiliki 200 ekor. Kalau punya 199 ekor itu miskin. Ekor ternak ya, nggak domba atau unta gitu ya. Dan layak mendapatkan zakat. Standar kekayaan keluarga. Ini masukan buat semua keluarga bahwa setiap keluarga itu selayaknya memiliki 400 dinar. 400 dinar terbagi 200 dinar untuk jihad. Ini ya standar yang dimiliki oleh keluarga rata-rata seperti ini. 100 dinar itu untuk kepala keluarganya sendiri dan 100 dinarnya untuk belanja. Per tahun 100 dinar belanjanya. 100 dinar itu 4 miliar. Kalau dibagi 12 ya sekitar 200-an juta mungkin ya. Itu sendiri lah. Banyak pokoknya. Kalau itu ini itu standarnya kayak gitu. Nah, ada fenomena di sini. Fenomenanya apa? Bahwa kan sudah sejahtera banget nih. Ada fenomena bahwa anak-anak muda, terutama ya anak-anak muda, di eranya Umar itu punya hobi baru. Apa hobinya? Mereka tidak suka lagi bekerja. Lebih suka menuntut ilmu. Ini saya langsung aja ke yang ketiga ya. Umar itu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, itu ngelihat anak-anak muda itu sedang bukan mainan ya, bukan cangkruk, nggak jelas itu nggak belajar, menuntut ilmu ngaji. Itu dimarahi sama Umar. Karena Umar melihat tren yang kurang baik gitu ya. Wahai para kurok, kata Umar, berdaganglah. Sesungguhnya jalannya telah begitu nyata. Sudah banyak peluang-peluang diberikan oleh Umar. Jangan sampai kalian bergantung kepada orang lain. Dimarahi sama Umar. Anak-anak muda itu yang nggak kerja itu dimarahi sama Umar. Padahal mereka itu sedang sibuk menuntut ilmu, ya. Sibuk ngafalin Quran, ngafalin hadis itu dimarahi sama Umar. Karena sudah menganggap mereka sejahtera, jadi ya udah menuntut ilmu aja. Karena tren keilmuan pada saat itu sungguh sangat luar biasa. Ini bab sendiri ya. Tren keilmuan pada saat itu sungguh sungguh nggak kebayang lah di benak kita kayak gini. Kita nggak bahas itu, kita bahas tentang kepemimpinan soalnya. Oke,
Ini karena masih hangat-hangat isu Palestina ya. Di era Umar itu pertama kalinya Al-Quds atau Baitul Maqdis terbuka. Dan ini mungkin singkat aja karena waktunya tinggal dikit. Eh, dan pembukaan Baitul Maqdis ini atau sekarang Yerusalem namanya ya, atau Palestina negerinya, itu ada di era Umar dan ada cerita yang menarik. Kenapa? Karena wilayah-wilayah Islam itu semua rata-rata dibutuhkan dibuka dengan jalur militer karena memang lawannya juga menanggapi dakwah oleh kaum muslimin dengan militer. Maka ya terjadi baku hantam. Tapi tidak dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini eh, ditaklukkan, dibuka oleh kaum muslimin tidak dengan jalan peperangan, dengan jalan pengepungan, dengan beberapa minggu gitu ya, dikepung, kemudian pembesar agama dari Nasrani pada saat itu yang berkuasa, pembesar agamanya, Sophronius, siapa namanya ya, Sophronius kalau tidak salah, itu akhirnya menyerahkan kunci Baitul Maqdis ke kaum muslimin. Ya ininya menyerah lah. Kekuatan politiknya juga menyerah, pemuka agamanya pun juga rela menyerahkan kunci Baitul Maqdis. Jadi, di sini menarik. Kenapa? Karena penaklukan Baitul Maqdis ini tidak dengan jalan peperangan, maka di sini Umar membuat perjanjian yang uh, disebut dengan Uhdah Al-Umariyah. Uhdah Al-Umariyah. Uh, jadi Umar yang datang sendiri kan ya, karena pemuka agamanya Sophronius tidak mau memberikan kuncinya itu, memberikan kunci Baitul Maqdis kecuali pada khalifah. Nah, Umar datang sendiri karena sudah diberitahu oleh pemimpin agamanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tadi. Umar datang nggak dengan pengawalan, sudah biasa seperti itu. Hanya didampingi sama Aslam, pengawal pribadinya itu, dengan satu unta, satu kendaraan. Akhirnya gantian, kadang-kadang Umar naik unta, Aslamnya tuh turun, kemudian kadang-kadang Aslamnya naik unta, Umarnya turun, karena perjalanannya jauh. Nah, sampai di gerbang depan Baitul Maqdis, itu kebetulan Umar yang ada di bawah. Sedangkan yang di atas Aslam, pengawalnya. Itu langsung terpukau gitu ya, pemuka agamanya. Di bahasa kita kan ya mereka memuji-muji gitu ya. Dan ini merupakan apa ya, sesuai sama dengan apa yang ditulis di kitab suci mereka, bahwa yang akan membuka kunci atau kunci Baitul Maqdis ini akan dibukakan oleh seorang pemimpin yang datang dengan membawa unta tapi dibawa dan pengawalnya berada di atas. Nah, itu salah satu kisah menariknya. Dan ya itu tadi Umar akhirnya membuat perjanjian, semacam perjanjian keamanan lah ya, bahwa untuk setiap jiwa, harta, gereja, salib, baik yang rusak maupun yang masih baik, semuanya akan dijaga. Semua keyakinan tetap akan ada. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada harta yang diambil, tidak ada yang dirusak, tidak ada yang dijadikan masjid, gereja diruntuhkan, dijadikan masjid. Enggak ada. Semuanya tetap tidak diubah sedikit apapun. Ini bagian dari perjanjian dari Umar. Karena Umar tahu penaklukan Baitul Maqdis ini dengan damai. Akhirnya Umar membuka, silahkan semua. Bagi yang mau berdiam di Al-Quds, berdiam akan kami jamin keamanannya, mau beribadah bebas, gereja tidak kami runtuhkan, salib tidak akan kami rusak. Bagi kalian yang mau keluar, silahkan keluar dari negeri ini, akan kami antar sampai negeri tujuan yang kalian kehendaki dengan selamat. Sampai seperti itu. Dan itu luar biasanya perjanjiannya itu dihormati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kan di perang salib ya, tahu ya. Ini agak uh, keluar dari topik. Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Al-Quds, Baitul Maqdis, itu kan dengan jalan peperangan. Karena tentara salib yang ada berada di situ ya memerangi kan ya, pada saat ini bahasannya yang luas. Tapi karena jalan peperangan seharusnya semua aset yang ada di dalam
Baitul Maqdis itu menjadi milik muslimin. Jadi seharusnya gereja-gereja yang ada di dalamnya itu boleh diruntuhkan oleh Salahuddin Alayubi. Karena ketentuan internasional militer pada saat itu siapa yang memenangkan peperangan militer akan mendapatkan aset itu, ghanimah lah bahasa kita. Tetapi Salahuddin di sini menghormati perjanjian yang sudah dilakukan oleh Umar. Jadi Salahuddin tidak menghancurkan gereja, tidak membakar salib-salib, tidak membunuh kaum kafir yang ada di sana sebagai orang-orang apa tentara salib membunuh kaum muslimin ketika menjajah pertama kali gitu. Enggak. Makanya Salahuddin Alayubi ini adalah salah satu tokoh ya yang disegani orang kafir ya, sampai sekarang. Kan bahkan ada filmnya juga ya. Mungkin ada yang suka film, ada Kingdom of Heaven itu ya. Itu kan ada adegan Salahuddin Alayubi menegakkan salib. Sebagai bentuk inilah perjanjian yang dilakukan oleh Umar. Bahwa muslimin bisa berkuasa di situ. Bisa berkuasa, kami yang berkuasa, tetapi kami menjamin keamanan semua agama bisa berjalan di situ. Ini salah satunya. Agak nggak kurang jelas. Ini salah satu cuplikan film Kingdom of Heaven itu ya. Salahuddin Alayubi menegakkan salib. Ini bukan pluralisme ya, bukan ya. Ini bagian dari penegakan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Umar dulu itu. Oke. Terakhir, keadilan Umar. Umar itu benar-benar adil. Terlihat saat Umar wafat. Umar itu wafat dibunuh oleh orang kafir, seorang budak namanya Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh ketika sedang mengimami sholat subuh. Nah, singkat cerita ya, ketika Umar itu sudah ditusuk gitu ya, kan masih masih 2 atau 3 hari itu Umar masih bertahan hidup, luar biasa, kuat sekali Umar. Itu diinterogasi Abu Lu'lu'ah ini, pembunuhnya ini, yang menusuk Umar ini. Kenapa kamu menusuk Amirul Mukminin? Ini saya singkat aja ya. Apa kata Abu Lu'lu'ah? Ini testimoni pembunuhnya Umar. Bahwa sesungguhnya aku membunuh Umar karena aku tidak suka pada Umar. Iya, kenapa nggak suka? Karena Umar adalah pemimpin yang adil. Ini luar biasa ini. Ini jarang ini testimoni langka kayak gini. Umar adalah pemimpin yang adil kecuali kepadaku. Nah, ternyata Abu Lu'lu'ah ini, pembunuhnya Umar ini punya dendam pribadi kepada Umar. Karena Abu Lu'lu'ah ini sebagai seorang budak pernah mengadukan kepada Umar bahwa gajinya kurang oleh majikannya. Umar sebagai seorang khalifah ya ditangkap ikan. Umar memberikan saran kepada majikannya Abu Lu'lu'ah ini untuk ya menaikkan gaji yang sewajarnya gitu kan. Sudah dilakukan oleh Umar, tetapi majikannya ini masih saja memberikan gaji yang kurang kepada Abu Lu'lu'ah itu. Ya sebenarnya nggak kurang sih ya wajar, tapi Abu Lu'lu'ah merasa kurang gitu kan. Nah, Umar sudah melakukan tanggung jawabnya, tetapi bagi Abu Lu'lu'ah belum belum cukup. Ketidakadilan Umar ada di sini. Umar memang adil kepada seluruh rakyatnya, tetapi kecuali hanya kepadaku. Ini masalah pribadi. Tetapi kita bisa tahu bahwa statement yang dikeluarkan oleh pembunuh Umar ini bisa ketahui bahwa memang Umar itu adalah pemimpin yang adil. Sampai yang membunuhnya pun bertestimoni seperti itu. Umar adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Tapi karena ada mungkin mispersepsi atau mungkin ada apa ya kekurangan pribadi dari sosok Abu Lu'lu'ah ini akhirnya Abu Lu'lu'ah membunuh Umar di akhir hayatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ya seperti saya bilang tadi Umar ini sangat ini ya sangat luas lah. Bab kepemimpinan saja uh, bisa sangat berjilid-jilid dibahas. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita bagaimana memaknai sebuah kepemimpinan itu seperti apa. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Dokter Agung. Monggo. Oke, matur nuwun sangat ke Faisal Mahdi. Kita sudah mendapatkan suatu penjelasan yang sangat rinci ya, alhamdulillah, yang sudah dipaparkan oleh Dr. Faisal Mahdi. Di sini, di sini. Ya, di sini.
Monggo bagi hadirin bila ingin bertanya secara langsung atau melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan di kolom chat Ustadz, dari Ibu Irma. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin terkait dengan bakat yang dimiliki masing-masing orang? Kemudian yang kedua, terkait dengan kesejahteraan di era generasi sekarang cenderung melihat kesejahteraan dan etos kerja berbeda. Terbuka yang mungkin untuk generasi old sebagai sebuah kelimpahan dan etos kerja yang kurang. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Monggo Ustaz. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin saya kok kurang begitu paham ya. Nanti boleh langsung open mic ya kalau penerimaan kita agak kurang pas ya Bu Irma. Iya. Monggo, betul. Baik, izinkan yang pertama dulu ya. Apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin? Ini saya mencoba untuk menjawabnya dari kacamata sirah ya. Bahwa di sahabat itu ini nanti bisa ditafsirkan sendiri lah. Sahabat itu ada yang layak jadi pemimpin, ada yang tidak, bukan tidak layak lah ya. Tidak dijadikan pemimpin oleh Rasulullah. Tapi layak sebenarnya. Tapi Rasulullah tidak pernah memimpin sahabat ini menjadi pemimpin. Salah satunya, contohnya adalah satu, Amr bin As. Ini pemimpin Mesir, ya ikut ekspedisi militer juga ya, ke Syam juga di era Umar, dan kemudian ekspansi ke Mesir, itu pemimpinnya Amr bin As. Amr bin As ini adalah sosok sahabat yang tidak pantas jadi rakyat itu. Dimanapun, Amr bin As itu cocoknya jadi pemimpin. Karena memang kapasitasnya sangat kuat, Amr bin As. Satu sisi. Tapi ada juga sahabat yang itu tidak pernah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemimpin, padahal beliau layak. Contohnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah, ya ada sebuah misi kecil gitu lah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Dzar di situ menawarkan diri menjadi kiadahnya gitu ya. Gak diizinkan sama Rasulullah. Karena ada satu karakter dari Abu Dzar ini yang itu kalau dia menjadi seorang pemimpin justru kontraproduktif. Bukan berarti buruk, enggak. Kalau dibandingkan dengan kita ya Abu Dzar ya kalah jauh lah. Abu Dzar layak jadi seorang pemimpin. Nah, tapi Rasulullah melihat di dalam diri karakter dari Abu Dzar ini itu justru bisa menjadi kontraproduktif ketika memimpin. Itu kalangan sahabat. Kalau konteksnya kepemimpinan secara sosial mungkin bisa seperti itu. Ada orang yang layak menjadi pemimpin, ada layak orang yang bukan ya tidak layak, bukan tidak layak ya, atau uh, apa ya bahasanya biar biar halus gitu ya. Ya potensinya bukan menjadi seorang pemimpin gitu. Ada. Kalau di ranah sosial lah ya. Tapi bagaimanapun juga kan skup yang paling paling kecil, paling sederhana kita memimpin keluarga mungkin ya bagian kepala keluarga atau memimpin diri kita sendiri itu kan juga ada sisi-sisi al-qiyadahnya atau leadershipnya yang itu juga bisa digali gitu ya. Tapi dari kepemimpinan sosial ya kalau saya bisa menjawab dari kacamata sirah yang seperti itu tadi ada beberapa orang-orang yang nggak layak jadi pemimpin sahabat, ada juga yang sahabat yang malah wajib ini jadi pemimpin, nggak bisa kalau nggak jadi pemimpin kayak gitu. Nanti aplikasinya bisa ini terlihat ketika zaman ini ya dinasti dinasti Abbasiyah, ya dinasti Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah itu kan kepemimpinan itu berdasarkan keturunan toh. Ketika yang mimpin itu layak menjadi seorang pemimpin, keturunannya itu ya sejahtera negeri. Tapi ketika pemimpinnya itu keturunannya itu tidak layak menjadi pemimpin, ya akan banyak timbul masalah. Itu dinamika kepemimpinan ketika nanti di generasi dinasti ya, dinasti Bani Abbas, dinasti uh, Bani Umayyah seperti itu. Untuk yang kedua, oke, sudah terjawab kelihatannya nih. Iya, Allah Taala. pun terjawab terus sih. Betul sangat Ustaz atas Oke. jawabannya. Monggo hadirin sekalian, bila ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup.
karena memang waktu juga lah yang kita sangat terbatas. Padahal nih kalau dibahas secara mendetail mungkin membutuhkan beberapa kali pertemuan ya. Jadi terima kasih Ya, Dr. Faisal sudah merangkumkan bagaimana satu sisi dari Sayyidina Umar bin Khattab dalam kepemimpinan khususnya. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini yang sedang uh, mengarah ke tahun kepemimpinan ya di iya, 2020. iya. Mungkin apabila tidak ada yang bertanya, mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz, Dr. Faisal. Oh, ada satu lagi, Dokter. Apakah boleh Gi? Dari Dokter Monggo. Eko ini. Bagaimana cara membangun peradaban yang memunculkan pemimpin seperti Sayyidina Umar? Baik. Eh, ini juga sering banget ya dalam sebuah, ya banyak lah, banyak kajian-kajian terkait dengan peradaban, kegemilangan keislaman itu kan kayak dongeng-dongeng indah di masa lalu gitu ya. Ya memang masa lalu ya, tapi bukan dongeng. Ini kisah nyata. Dan kita tergelitik untuk gimana sih caranya, itu pastilah kita pasti akan bertanya seperti itu karena ya idaman kita memang kehidupan ideal yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik dan seterusnya. Dan modelnya itu ada di diri Umar salah satunya. Kalau ditanya bagaimana caranya, memang eh eh, apa ya? Secara nggak langsung ini pertanyaan yang apa ya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kita bertanya seperti ini, memang terkesan agak instan gitu ngelihatnya. Gimana sih caranya Kak pingin seperti itu ya? Terkesan seperti itu. Tetapi ini memang wajar dan harus kita tanyakan setiap saat ya gimana sih caranya sehingga membuat kita mencari tahu konsepnya seperti apa. Kalau saya mengkaitkan terkait tentang materi ini dan beberapa konten yang saya buat di beberapa slide tadi, seperti katakanlah sunnah lah, sunnahnya Rasulullah atau mungkin model kehidupan keislaman itu kan apa yang ada di dalam era Umar bin Khattab itu adalah kelanjutan dari Abu Bakar. Sedangkan apa yang ada di Abu Bakar merupakan kelanjutan dari Rasulullah SAW. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mencari benang merah itu harus diruntut ketika bagaimana dulu Rasulullah membangun umat gitu ya. Harus diruntut dari situ. Dan itu nggak sederhana, itu detail banget. Bagaimana Rasulullah satu persatu dalam bahasa kita gitu ya merekrut atau membina satu persatu, kemudian menaikkan mana yang bakatnya menjadi pemimpin, mana yang bakatnya menjadi seorang intelijen, mana yang bakatnya sebagai seorang sekretaris. Nah, itu benar-benar dipetani Rasulullah. Ditambah lagi keteladanan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau terkait tentang peradaban, kalau kita ngomong peradaban itu sangat kompleks sekali gitu ya. Sangat kompleks sekali. Dan cara sederhana yang mungkin kita bisa sikapi adalah ya belajar sirah nabawiyah sebenarnya. Bagaimana Rasulullah SAW membangun umat sejak awal. Ya di era Mekah dulu ngapain sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu nggak untuk apa-apa sih, nggak kudeta sih, nggak kudeta Abu Jahal, tapi ngaji gitu ya Rasulullah. Ngaji di satu persatu, kemudian meningkatkan kualitas keimanan, akidah. Mungkin itu hal yang mendasar contoh, salah satu contoh. Nanti ketika di Madinah bagaimana sih membangun umat yang sangat ngajemuk gitu ya. Ada muhajirin, ada ansor, ada apalagi ada Yahudi, masih ada kaum musyrikin, tambah lagi ada orang munafik itu gimana sih Rasulullah membangun kayak gitu semua. Tapi kalau kulihat hal yang paling sederhana adalah ya mencontoh Rasulullah satu. Yang kedua ada tahapan ya mungkin ya untuk melahirkan sosok Umar itu kan nggak instan sebenarnya, memang nggak instan. Jangankan Umar ya, ya Umar dia terlepas dari berbagai macam ininya ya kelebihan dari beliau, tapi Umar kan hasil dari didikan dari Rasulullah SAW. Jadi tidak instan, kita harus tarik mundur bagaimana Rasul itu membangun masyarakat. Dan nantinya benar, yang dihasilkan itu bukan satu dua individu, tapi yang dihasilkan adalah peradaban. Peradaban. Nanti kapan-kapan saya sudah ngasih judul ini ke Dokter Agung bahwa tentang bagaimana membangkitkan sebuah peradaban. Iya baik, betul sangat Dr. Faisal. Memang kita ada kewajiban ya untuk mengetahui bagaimana sirah
nabawiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah dan membuat peradaban yang sangat luar biasa sehingga umat Islam nah itu dan peradaban Islam dapat berkembang sedemikian luas dan insya Allah akan semakin berkembang dengan baik. Insya Allah. Ada satu pertanyaan mungkin dapat dijawab cukup singkat ya, Dokter. Bagaimana hukum orang yang abai untuk memilih pemimpin yang amanah dari Bapak Edi pun? Monggo. Baik, ini pertanyaan berat ya, karena berkaitan tentang fikih ya. Kalau hukum kan fikih ya, kan background kami juga, kita tidak membahas masalah fikih, apakah ini dosa atau dapat pahala, wajib, sunnah, dan sebagainya. Saya sedikit aja nyinggung terkait tentang konsepnya Umar tadi, bahwa, pemimpin itu diuji, tapi rakyat pun juga diuji. Diuji terkait tentang kepemimpinan yang ia pilih, kepemimpinan yang, apa namanya, yang ada pada saat itu. Apakah lulus enggak ini, rakyat ini diuji. Kalau konteksnya di sini adalah memilih pemimpin, berarti kan rakyat di situ diuji sama Allah. Bisa nggak memimpin pemimpin yang amanah? Apa justru abai? Atau justru lari dari tanggung jawab? Kalaupun lari dari tanggung jawab terhadap kepemilihan itu, apa yang sudah dilakukannya? Itu kan tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab. Nanti kan pasti ya ditanya oleh Allah, "Dulu waktu hidup milih pemimpin yang kayak gimana?" Nah, itu kan rakyat bertanya, menjawab kepada Allah. Berarti kita harus menyiapkan jawaban itu. Dulu aku sudah memilih pemimpin ini ya Allah, kemudian ternyata pemimpinnya ternyata seperti ini, aku sudah berkewajiban, apa bertanggung jawab seperti ini ya Allah, gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi untuk terkait tentang hukum, apakah dosa atau tidak dosa, saya nggak berani menjawab. Tapi dilihat dari inspirasi konsep kepemimpinan dari Umar ini, setidaknya masing-masing dari kita, ini kan semuanya rakyat ya di sini ya kita ya, konteksnya kepemimpinan negeri lah katakanlah. Ya kita akan ditanya nanti sama Allah ya, ketanggung jawab ini soalnya. Sudah benar belum memilih pemimpin, apa justru lari, kita nggak memilih, kalaupun nggak memilih, kita sudah melakukan apa, kayak gitu kan. Kalaupun memilih, kita sudah berkontribusi apa, itu kan juga ditanya, dikejar sama Allah SWT. Semoga kita bisa menyiapkan jawaban ini ya. Allah Ta'ala alam. Ya, baik, betul sangat Ustaz Dr. Faisal Mukti. Mohon dapat memimpin doa Ya. Dr. Faisal Mukti untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Baik, kita semudahkan dengan berdoa ya. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi zidna ilman ya 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli min Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal shalihan tardahu wa aslih lana fi ذرياتنا إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah betul sangat Ustaz dan hadirin sekalian yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari kajian yang kita rutin melakukan setiap akhir pekan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus sangat